Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Baik. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu dong yang ceria. Hadir semua hari ini? Hadir. Oke. Tidak ada yang lemas. Semua sarapan dulu sebelum berangkat. Nah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dulu. Ya, Nabis. Siap, berdiri. Salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya Allah. Tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Wabiqtu billahi rabba wa bil islami dina. Aku rela bertuhan Allah dan aku rela beragama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Karena semuanya hadir semua, nggak usah Bapak cek satu-satu di absennya ya. Sekarang kita berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, dari padu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Satu lagi. Sering ya? Ada 7 keayaan anak-anak Indonesia hebat, penuh kehidupan dan beribadah, berolahraga, mengisi belajar, bermasyarakat, hidup cepat, beristirahat. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat, langsung tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan segizi, gemar belajar, bermasyarakat, hidup cepat, beristirahat. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat, bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan segizi, gemar belajar, bermasyarakat, hidup cepat, beristirahat. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat, bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan segizi, gemar belajar, bermasyarakat, hidup cepat, beristirahat. Tepuk tangan dulu dong. Tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak bisa menganalisis perilaku terpuji dan bisa menunjukkan perilaku terpuji baik di masyarakat, di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga. Dengan tema kita adalah gotong royong. Seperti apa sih gotong royong yang ada di lingkungan sekitar kita? Contoh. Ya, contoh di lingkungan sekolah kita aja apa, Nafis? Piket. Piket kan bekerjanya itu kan ada yang 5 orang berkelompok. Artinya kita bergotong royong untuk membersihkan tempat kelas kita. Queen, di lingkungan rumah seperti membantu orang tua seperti apa? Mencuci baju siapa? Orang tua. Adek ya bisa, mama, bapak bisa. Fikri, di lingkungan sekitar rumah membantu siapa? Membantu mama seperti apa? Membereskan rumah, nyapu halaman, seperti itunya ya. Nah, kita akan menampilkan video tentang gotong royongnya.
Kalian anak-anak cermati, maknai dan ambil dari cerita dari sininya. Sedang apa? Oh, ini arok beras jumputan. Beras jumputan itu gunanya buat apa? Ayo anak-anak, minum dulu. Itu salah satu simbol gotong royong di Indonesia. Juga membiasakan keluarga kita menabung. Di daerah lain ada juga. Di Jawa Barat sebutnya parelek. Oh, iya ya. Membangun jembatan dan pindahan rumah pun, masyarakat Indonesia selalu bergotong royong. Semua daerah punya kebiasaannya masing-masing. Tapi intinya sama, gotong royong. Gotong royong adalah budaya kita. Keluarga hebat, keluarga terlibat. Halo teman Cece, ayo siapa yang pernah ikut kerja bakti di sekolah atau lingkungan? Kalau kamu pernah, pasti tahu ya apa yang namanya gotong royong. Gotong artinya bekerja dan royong artinya bersama-sama. Iya betul, gotong royong adalah kegiatan bersama dengan sukarela supaya pekerjaan lebih lancar, mudah, dan ringan. Gotong royong ini sikap yang penting untuk dipunyai kita semua sebagai bangsa Indonesia. Saking pentingnya, gotong royong sudah tertuang dalam Pancasila sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Tidak heran karena gotong royong adalah warisan kepribadian bangsa yang sudah dapat kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dan khusus untuk para pelajar, gotong royong termasuk dalam salah satu profil pelajar Pancasila nih. Lalu, apa ya manfaat melakukan gotong royong? Ada 3 kecakapan yang bisa kamu kembangkan dengan sikap gotong royong. Pertama, kolaborasi. Kamu jadi terbiasa kolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ketika kolaborasi dengan orang lain, kamu jadi mengasah kemampuan komunikasi dan berorganisasi. Artinya, kamu jadi terbiasa mengambil peran dalam kelompok dan bertanggung jawab untuk menjalankan peran itu dengan baik. Ini tentunya kemampuan yang berguna ketika kamu dewasa nanti, di kehidupan maupun di dunia kerja. Kedua, kepedulian. Karena melakukan pekerjaan bersama-sama dan saling tolong-menolong, kamu jadi menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Lama-kelamaan, timbullah kebersamaan, saling menghargai dan rasa persatuan dalam kelompok gotong royong. Ini artinya kamu memupuk kepedulian terhadap orang lain. Dengan kepedulian pada sesama, lingkungan kita itu jadi damai dan aman. Terakhir, berbagi. Ketika gotong royong, pastinya kamu berbagi waktu dan tenagamu dalam menyelesaikan pekerjaan. Tidak hanya itu, kamu mungkin juga berbagi informasi dan ilmu yang kamu punyai demi kemajuan bersama. Nah, tentunya informasi dan ilmu tidak berkurang ya kalau berbagi. Malah dengan saling berbagi, makin banyak informasi dan ilmu yang kita punyai. Wah, banyak ya manfaat gotong royong. Lalu gimana dong biar kita bisa memiliki sikap gotong royong? Ada beberapa cara nih. Kalau mengumpulkan keluarga, bisa kamu biasakan membantu ibu di rumah. Misalnya, bantu memasak, mengepel, mencuci piring. Pekerjaan jadi cepat selesai dan kamu jadi lebih disayangi ibu. Kalau di lingkungan sekolah, ada banyak kesempatan untuk gotong royong. Misalnya kegiatan menunjukkan sekolah atau tugas kelompok. Nah, kalau ada kesempatan ini, kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Berusahalah untuk menjalankan peran dengan baik dan memberi lebih pada kelompokmu. Terakhir, sebagai masyarakat, kamu mungkin belum bisa ikut kerja bakti yang butuh tenaga besar, tapi tetap bisa bantu-bantu pekerjaan yang lebih ringan seperti membersihkan peralatan atau membawakan minuman. Apapun bentuk bantuanmu pasti dihargai dan menambah suasana kekeluargaan. Nah, itu dia sikap gotong royong dan apa saja yang bisa kamu lakukan untuk memupuk sikap baik ini. Sekarang aku mau tanya nih, kapan kamu terakhir gotong royong dan gimana? Jawab ya di kolom komentar supaya teman-temanmu juga terinspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman kece. Kejar kita, kejar ilmu, raih kita.
Coba angkat tangan, manfaat gotong royong di lingkungan sekolah. Siapa yang bisa jawab? Tadi loh. Apa? Cepat selesai. Terus di lingkungan rumah, gotong royong untuk di lingkungan rumah manfaatnya apa? Yang bisa dilakukan di lingkungan rumah. Tadi kata Queen, bisa membantu orang tua, bisa memasak. Kalau di lingkungan kita, di lingkungan sekolah kita apa? Hafiz? Manfaat gotong royong di lingkungan sekolah kita. Ayo. Tiket, terus bisa sapu-sapu halaman sekolah. Ada lagi di lingkungan, kalau di lingkungan masyarakat kan terlalu berat ya. Kalau untuk contohnya kita seperti bantu-bantu nih teman kita, tetangga kita atau saudara kita ada yang hajatan, itu termasuk gotong royong nggak? Masuk. Kalau misalnya ada tetangga nih mau pindahan, kita bantuin barang-barangnya angkutin, termasuk gotong royong nggak? Termasuk. Kalau ada tetangga yang bangun rumah, kita nggak bisa nyumbang bahannya atau uangnya, kita bisa nyumbang tenaganya, termasuk gotong royong nggak? Termasuk. Oke. Sekarang kita ini deh, tepuk semangat. Semangat, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke. Sekarang Bapak bagian LKPD-nya, tiap per kelompoknya harus diisi sesuai nama kelompok, judul cerita, dan trasib dialog. Tiap kelompok harus ada perwakilan 2 orang untuk menceritakan tentang tema hari ini. Ya, kelompok harus ada perwakilan 2 orang ya, untuk menceritakan. Semangat. Iya dong, ceritanya kalau misalnya ini kan ada ceritanya. Ntar kan dialog, kan kelompok ini mah tugasnya. Jadi ntar yang dipakai hanya 1 aja. Di sini aja nggak apa-apa. Kelompok berapa tadi? Kelompok 5 kan? Nama kelompoknya di sini tadi kelompok berapa? Kelompok 4 apa 3? 3, tulis aja kelompok 3. Ntar yang ceritanya Naila sama Queen misalnya bikin cerita, judul ceritanya apa, tentang liburan, terus nasib dialognya apa, ntar kan 2. Ini yang direbukan ya, bikin naskah dialog tentang perjalanan. Misalnya Queen mau ke mana nih, ternyata Naila nggak bisa ikut, diajaklah sama Queen, ayo Naila misalnya kita liburan bareng sama keluarga. Jadi seperti itu. Di sini tugasnya kan Hafiz kelompok 2. Di sini kan menceritakan judul ceritanya apa, tentang liburan. Kan diobrol nih, kita rencana liburannya kemana nih. Misalnya yang satu Hafiz punya mobil, yang lain nggak punya. Ayo sama bareng-bareng aja sama keluarga Hafiz. Nah kan itu kan jadi bentuk kepedulian dan perilaku terpujinya. Di mana perilaku terpujinya? Artinya Hafiz itu ngajak teman-temannya untuk berlibur. Silahkan bikin dialognya. Apanya? Nama apa Pak, ini kan tugas kelompok ya, karena kan ada LKPD yang jadi ini tugas kelompok. Nih tugas kelompoknya ntar bikin dialognya itu misalnya mau liburan nih, yang punya mobil ini ya, kayak gitu kan ngajak nih sama teman-teman, ayo kita liburan bareng-bareng, mumpung ada mobil di bapak nih, gitu. Jadi ceritanya misalnya bapaknya ini siapa nih, Hawa
ada punya nih mobil sama bapaknya, ternyata ngajak teman-temannya, ayo mau liburan bareng gak nih, walaupun kita libur. Jadi dialognya ceritanya itu mengajak teman, ngajak saudara. Jadi artinya di situ kan bahwa punya kepedulian terhadap teman-temannya. Ya, paham ya? Paham nggak? Ada yang paham? Iya. Ayo Pak, pengalamannya itu pengalaman kita sehari-hari, main bersama teman gitu, ngajak ibaratnya, masa nggak bermain? Contoh nih, contoh kamu punya makanan, misalnya teman kamu nggak punya, yuk kita bacakan nih di rumah, ada aku punya makanan ini, ayo sambil main bisa kerja kelompok, itu jadi pengalamannya. Jadi ntar yang ini sama ini sama ini kan yang bagus mana ini ceritanya, jadi ntar yang bagus ceritanya baru didialogkan. Ini bikin cerita. Oh yang bagus yang ini yang masuk akalnya nih. Nah, pengalaman. Tak. Itu ceritanya nggak apa-apa, di sini aja. Ya klasik dialognya misalnya Nafis bersama siapa, gitu kan, nah ini ya, gitu ya. Nafis main yuk, main kemana misalnya kan gitu kan, kita bermain di kolam renang sini Bung, ayo kita bareng-bareng gitu. Nah. Gimana? Bebas mau bermain ya, tapi yang perilaku terpuji, contoh misalnya gini, Fikri mau kita main yuk hari Minggu misalnya ke kolam renang sini Bung, ternyata Fikri nggak punya motor, ayo Fik gitu misalnya, ntar saya jemput nih pakai motor ke kakak saya gitu. Jadi oke, berangkat jam berapa, ntar kita bawa makanan ya, hubungi teman-teman yang lain biar kita saling bersama-sama, aku bawa ini makanannya, aku bawa ini gitu. Jadi di situ kan sifat terpujinya tadi situ bahasa kita saling membantu satu sama lain dengan teman yang lain ya kan. Misalnya Fikri punya jeruknya, ini punya nasinya, ini punya lauknya, kan saling melengkapi semuanya. Oke? Ceritanya itu kayak narasi. Misalnya teman Naila sama Queenie. Di mana? Di rumah kata Queenie. Misalnya, yuk kita main ke kolam renang gitu. Kan ngajak nih, kolam renang mana? Kolam renang sini Bu. Ayo ajak teman-teman yang lain, ajak Pak Al segala macamnya. Ntar Pak Al kamu bawa ini ya, kamu ini gitu. Kemudian jadi pesan moralnya itu seperti ini. Jadi ketika ibaratnya Queen ngajak sama Naila, oh ternyata pesan moralnya di situ Queen itu berperilaku terpuji. Pesan moralnya Queen mengajak Naila untuk bermain, jadi kan itu ibaratnya satu sama lain dari gotong royong itu, seperti ngajak teman-teman bersama main, teman-teman yang ibaratnya yang tadinya nggak suka bermain itu suka bermain ibaratnya kan. Di pesan moralnya seperti kita mengajak teman-teman kita
supaya beraktivitas, jangan di rumah aja. Masa liburan di rumah saja mungkin kan? Kalau ibaratnya itu seperti itu. Ada lagi kan yang satu yang pesan moral yang lain, misalnya ya kan harus disatukan, disamakan di sini ya. Jadi kan yang tiap kelompok itu perwakilan 2 orang, dialognya lo bikin lo. Saya contoh pesan moral yang mudah dipahami ya, pesan moralnya. Misalnya di situ Win berperilaku terpuji, jadi ngasih makanan ke Naila. Nay, aku punya ini nih, kamu mau nggak apa itu? Gitu kan. Jadi dialog cerita kayak film aja. Kamu mau nggak apa itu? Misalnya mau kue combro kayak mau apa? Iya. Jadi ngajak kan kita perilaku terpuji. Misalnya, jadi kan di Riung kan nih kelompok siapa nih yang perwakilannya, misalnya ini sama ini gitu kan yang ke depan. Tapi cerita. Ntar pakai adu argumen, jadi udah cerita kayak pantun. Paham kan? Jadi di sini judul ceritanya misalnya liburan klasik, dialognya Win liburan sekolah sehari, liburan sekolah semester ini kamu kemana? Jawablah sama Win ya. Aku liburan tahun ini misalnya hanya ke kolam renang Sinubung. Win nanya, kamu kemana? Sama aku juga ke situ gitu. Yuk coba kita kontak teman-teman yang lain, ibaratnya biar sama-sama liburan gitu, liburan satu kelas gitu ya. Gimana kalau hari ini gitu misalnya kita coba hubungi yang lain. Pesan moralnya ntar kan di situ kan ngajak teman-teman yang nggak liburan sama kita yang udah liburan, kan kita ngajak teman kita yang udah liburan. Pesan moralnya apa di situ? Kita saling membantu, saling mengajak di situ. Itu kan pesan moral. Jadi kita ngajak teman kita yang belum liburan, gimana ceritanya? Bisa nggak? Ya benar. Pesan moralnya nih sepertinya nih ya. Misalnya dialognya di sini kita bikin contoh judul ceritanya itu membantu orang tua atau membantu teman ya. Judul ceritanya kita membantu teman. Nasib dialognya misalnya membantunya seperti kita ada teman kita nih yang kehilangan buku atau pensil gitu ya. Misalnya Hawa kan, Hawa, kamu punya pensil nggak? Jawablah sama ini. Misalnya nanya ke Hawa ya. Hawa, kamu punya pensil nggak? Misalnya nggak punya pensil. Emang pensil kamu kenapa? Pensil aku hilang, ada yang ngambil. Oh, coba ntar aku lihat dulu misalnya kan di tas aku barangkali ada. Oh iya ada nih. Misalnya, kamu mau dipinjemin nggak? Boleh. Aku kan nggak bisa nulis tanpa pensil. Pesan moralnya di sini adalah kita saling tolong menolong dengan sesama teman dulu, sama teman, sama orang lain misalnya. Jadi kita menolong itu ada yang seperti dari gotong royong gitu, seperti kita membantu teman, saudara, keluarga. Jadi jangan jauh-jauh gitu. Jadi pesan ininya dialognya itu seperti kegiatan kita di sini aja. Misalnya ini punya buku, ini nggak punya buku dipinjam. Ini punya pulpen, ini nggak punya pulpen dipinjam. Cuman di dialog, ngobrol. Boleh. Jadi ntar satu kelompok 2 orang yang kedua. Ayo. Bisa? Bebas kelompok 1, kelompok 2 ya. Mana? Nih, jadi gampang nih yang ceritanya nih ya. Sama kelompok misalnya kelompok berapa nih? Kelompok 3 atau 4. Judul ceritanya misalnya membantu pekerjaan membantu pekerjaan di rumah teman gitu ya. Contoh nasib ini sama ini. Kamu ada acara nggak hari ini? Kata ini ya. Kamu jawab nggak ada. Kita ke rumah ini yuk gitu ya. Di sana katanya dia lagi beres-beres kamarnya. Kita main ke sana yuk. Gitu. Nah, mainlah ke sana ke ini gitu kan.
main. Terus apa yang kita kerjakan? Ayo kita bantu-bantu beres-beres, apa mau nyapu, mau apa gitu. Tapi dialognya berdua. Pesan moralnya di situ kita membantu teman, pekerjaan teman. Nah, itu adalah salah satu dari sifat gotong royong, membantu teman, membereskan rumahnya. Jadi ceritanya dialog, gitu kan? Ya, ayo cepetan. Udah apa? Nah, pesan moralnya apa judulnya yang habis? Coba, ini kan yang habis ya. Nah, di sini kan liburan bersama teman-teman saya dan teman-teman ingin pergi jalan-jalan. Saya mengajak Latif, Ola dan Sarini. Nah, di sini tanapusnya nih ada yang kurang. Nah, ini seperti ini nih, Latif hore gitu kan, berarti kan banyak kan. Nah, di sini pesan moralnya adalah Nafis itu punya sikap terpuji seperti mengajak teman-temannya berlibur, ya dengan terus dapat membagi waktu dengan teman-teman. Saya tulis aja. Jadi pesan moralnya itu Nafis bisa mengajak teman-temannya untuk berlibur bersama. Itu pesan moral. Ada yang udah? Jadi tugas kelompok ini ya, kan di sini nama kelompok, mode cerita. Di sini mode ceritanya itu kita akan membuat cerita seperti apa. Misalnya liburan bersama teman-teman, liburan dengan keluarga, tapi yang lebih mudahkan dengan teman-teman karena kan kita dialognya dengan teman ya. Jadi bisa menyimpulkan bahwa kita mengajak teman-teman kita untuk mau berlibur, mau bacakan, mau apa gitu kan. Nah, di sini pesan moralnya apa yang terkandung dari isi percakapan kita, dialog kita dengan teman kita. Jadi sepertinya kita ngajak liburan bisa kita kan bisa bahwa kita memiliki sifat terpuji seperti mengajak teman kita berlibur. Gitu. Boleh? Izin? Itu di dialog ntar, siapin orang-orangnya. Ya, dibikin di cerita dulu di bukunya, baru disalin ke situ. Gimana? Soal yang ke depannya.
apa-apa, lanjutin. Apa itu? Jadi bikin dialog cerita mau ngebantu temennya yang ibaratnya kehilangan penggaris, mau minjeminnya gitu. Ntar yang bagus ceritanya itu yang dipersiapkan ke depan. Jangan malu-malu. Nah, harus bisa dong. Yang panjang, yang bagus biar dapat nilai plusnya. Gimana? Ada kesulitan? Nah, itu kan ini kan bikin ceritanya nih. Kita ngajak siapa aja dialognya misalnya. Nah, siapa misalnya Fikri dengan siapa. Jadi dialognya berdua. Jadi menceritakan bahwa cerita kelompok ini ya disaring menjadi satu cerita. Jadi misalnya contoh, Fik, kamu punya penggaris nggak? Jadi ini Ejin jawab, nggak punya, gitu ya. Kenapa nggak punya? Penggaris saya hilang, misalnya. Hah? Apanya? Atau misal, ini ceritanya. Emang buat apa? Buat ngebikin ini. Ntar saya cariin nih kalau penggarisnya ada gitu. Jadi di situ kan ada pesan moralnya bahwa Fikri ini membantu Kak Ijin untuk mencarikan penggaris. Bisa diceritakan, nggak usah seperti itu. Pengalaman kita aja yang pernah mudah diingat. Mau berlibur boleh membantu teman, membantu. Tapi yang lebih mudah itu membantu teman kita, karena kan kitanya ada yang ada di sini. Jangan malu-malu. Harus panjang bareng. Ini kalau kurang nih. Itu kan harus atau diceritain lagi setelah bertemu makan-makan. Mana di sininya? Gak apa-apa di ke belakang ini. Apa mau ditambahin nih? Biar enggak ini. Ya kan setelah kumpul ya sama teman-teman kita bermain sambil makan-makan. Di situ kan pernah ada Queen misalnya mau bawa makanan, Naila bawa buah-buahan, ini bawa snack, ini bawa minuman. Di situ pesan moralnya apa? Kita saling berbagi. Gitu. Sama teman-teman kita saling merasakan. Gitu. Cok, misalnya kan di sini kan yang aktor utamanya Queen sama Umu. Nah, ceritakanlah sama Umu dari pemikiran dari Pak Al, dari Naila tadi gabungin. Gitu kan. Ternyata ketika Queen udah ketemu dengan Umu, kita mau makan apa nih? Gitu kan. Mau makan ini kan kita ajak Naila loh, kita ajak Pak Al loh. Jadi di situ kan Pak Al bawa minuman. Udah, ada yang beres?
Ayo, habis. Dikit lagi. Kita sambil berjalan, yang udah kita tampilkan ya. Ayo. Nabi sama siapa dialognya? Oke. Kita ganti. Sana ada. Teksnya Pal. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhadapan, napisnya berhadapan. Berhadapan. Gantian, mixnya kan. Kalau napis ini bilang enggak. Nah, ayo napis. Judul cerita kami adalah liburan bersama teman-teman. Saya dan teman-teman ingin pergi jalan-jalan. Saya mengajak Latif, Aula, Nadia, Syahrini, dan saya mengechat untuk mengajaknya. Nafis, teman-teman, ayo liburan. Latif, liburan kemana? Aula, iya kemana? Nafis, liburan ke pantai saja. Latif, kami tidak punya kendaraan. Aula, iya tidak punya. Nadia, iya. Syahrini, iya. Nafis, kalian ikut mobilku saja. Kebetulan aku juga mau liburan. Latif, ore. Aula, oke. Nadia, sip. Syahrini, yay. Pesan moralnya adalah Nafis bisa mengajak berlibur teman-temannya. Dialognya gitu udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, harusnya kan oh ya udah enggak apa-apa. Nah, itulah contoh yang dari ditampilkan oleh dari kelompoknya Nafis. Tepuk tangan dulu dong. Kasih aplaus. Di situ judulnya adalah mengajak bermain temannya. Jadi pesan moralnya itu kita selagi kita bisa, selagi kita mampu, kenapa tidak kita buat berbagi ke teman-teman untuk kita memfasilitasinya untuk berlibur. Oke, kelompok berikutnya. Ayo, Queen. Ayo. Apa? Ayo lanjut. Queen. Ayo, ayo. Ya. Ayo. Jadi dia mic-nya kalau yang bagian Queen, yang bagian itu kasih. Udah nyala belum, Pak? Enggak apa-apa. Udah. Mau. Cepet kamu. Assalamualaikum. Queen, kamu semester ini liburan kemana? Aku liburan ke kolam berenang Cinibung. Gimana kalau kita ajak yang lain ke kolam renang Cinibung kayak pas kamu liburan? Setuju. Oke, aku mau ngabarin yang lain dulu ya. Oke, aku tunggu ya. Teman-teman, aku bawa makanan nih. Aduh, aku lupa bawa nih. Ya udah nih, makan aja yang aku. Pesan moral, perilaku terpuji, saling berbagi. Terus? Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Tepuk wabarakatuh. tangan dulu dong. Next, yang berikutnya. Maju. Udah? Ayo. Gak apa-apa, seberesnya aja. Ayo. Seberesnya. Ayo.
Maju nggak apa-apa. Yuk. Ayo. Nggak apa-apa. Ayo. Nggak apa-apa, seberes aja. Seberes aja. Nggak apa-apa. Yuk. Yuk. Ayo, seberesnya aja, nggak apa-apa. Aku sendiri. Ayo. Aku sendiri nih. Iya, berdua. Oh, beda. Ayo, nggak apa-apa. Ayo, nggak apa-apa. Iya, itu aja yang dibacain yang itu. Ayo. Iya, ayo. Ayo. Kamu bawa ini, itu yang ngomong kan. Yang ceritanya yang itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judul cerita membantu teman. Yusuf, kita ke rumah Wildan yuk. Emang kita mau ngapain ke rumah Wildan? Kan kemarin dia bilang mau pindahan. Oh iya, aku lupa. Yuk ke sana sekalian bantu-bantu. Ayo. Mereka pun pergi membantu Wildan pindahan. Kita harus membantu teman yang pindahan. Kita harus membantu teman yang pindahan. Udah aja ya. Oke. Tepuk tangan. Ayo. Ayo. Nih. Tepuk tangan dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membacakan tentang perilaku terpuji. Judul cerita ini saling membantu satu sama lain. Pada suatu hari kami berlima kerja kelompok. Bapak guru menyuruh kita untuk membuat kerajinan tangan. Tetapi teman kita Fikri tidak bisa ikut dikarenakan tidak ada orang yang mengantarkan dia. Lalu Hafiz menelponnya untuk ikut bersamanya. Setelah datang di tempatnya, Hafiz lupa membawa lem. Untung saja Kak Izin membawa lem 2. Saya pinjam dulu ya, Izin. Pesan moral ini kita harus saling membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 21. Judul cerita Deta membantu mencari penggaris teman yang hilang. Mutiara sedang menangis karena kehilangan penggaris. Latifah memenangkan Mutiara dan Latifah menyuruh Halwa, Adelia, dan Latifah mencari penggaris Mutiara. Pesan moral, janganlah putus asa mencari penggaris mutiara yang hilang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Dari tugas kelompok ini, anak-anak bisa tahu pesan moralnya itu seperti apa, terus kesan-kesan kita sama teman-temannya seperti apa. Yang paling signifikan itu pesan moral kita dalam membantu teman-teman atau ibaratnya teman sekelas, teman di permainan, apa di situ? Nafis, apa pesan moralnya yang paling ini, paling berkesannya? Kita bisa menolong teman. Terus apa? Kita bisa membantu teman yang lagi kesusahan, kesulitan juga kan? Gitu. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk fokus. Kita ada satu lagi kegiatan lembar evaluasi untuk setiap orang. Nah, Bapak mengingatkan penguatannya di sini, kita jangan ya, kita kumpulkan dulu tugas-tugasnya. Oh, tugasnya ditempel di dinding ya. Nah, ada. Di sini. Jadi biar kalian berkesan, oh ini nih pengalaman saya, tugas saya. Oh, satu kelompok satu aja yang bikin dialog ceritanya tadi. Di sini nih, kelompok satu sini, tempel. Kelompok satu, lemnya mana? Satu kelompok satu aja ya yang pakai dialognya ya. Nah, tempel. Kelompok berapa? Di sini. Kelompok satu, mana tempelnya di sini dong? Sambil yang ini dikumpulkan. Yang ditempel satu, yang lainnya dikumpulkan. Yang ditempel satu ya, yang dikumpulkan ke Bapak sini. Ya. Ini yang dikumpulkan. Yang ditempel di sana ya, yang tadi pakai dialog. Yang sisanya dikumpulkan. Oke, silakan duduk kembali yang sudah. Duduk. Udah, duduk kembali. Udah? Udah. Biarin. Udah, yang sisanya duduk. Udah. Silakan duduk kembali. Udah? Udah? Yuk, duduk dulu. Enggak apa-apa. Udah. Tadi kita udah mengerjakan tugas kelompok. Sekarang adalah tugas mandirinya lagi atau evaluasinya. Oke. Sesuai dengan materi yang video yang udah kita lihat, dari contoh-contoh yang udah dialog yang kita pelajari, di sini akan dituangkan menjadi sebuah evaluasinya.
Kasih nama, kasih kelasnya juga ya. Jangan lupa namanya. Udah? Masa nggak bisa? Silakan dikumpulkan per kelompok, yang kedepannya satu aja. Oke, udah, kumpulin aja.
apa dilanjutin aja ya. Nah. Yuk. Sini. Queen. Dah? Fikri. Dah? Dah. Habis, dah? Gak apa-apa, ini mau kumpulin aja. Gak apa-apa. Iya. Oke. Gimana perasaan hari ini? Senang apa bahagia apa happy? Senang. Mana suaramu? Mana suaramu? Mana semangatmu? Apa yang kalian rasakan tentang materi pembelajaran hari ini tentang gotong royong? Seru. Ada makna yang terkandung dari itu, dari gotong royong? Yang bisa diterapkan setelah kita pulang sekolah? Ada apa, Hafiz? Gotong royongnya apa? Seperti tadi katanya bantu di hajatan. Terus yang paling berkesan pelajaran untuk hari ini tentang gotong royong apa? Yang dulu mungkin nggak bisa ibaratnya bantu teman-teman, oh nggak bisa minjemin pensil atau apa. Sekarang ada kan di cerita di dialog itu membantu teman yang lagi nggak punya pensil atau punya pulpen untuk mencatat. Happy? Tepuk tangan dulu. Senang? Yakin bisa menerapkan untuk kegiatan kita di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat bisa? Bisa diambil maknanya untuk pelajaran hari ini juga ke depannya bisa? Yakin? Yakin? Bisa terapkan ya? Tepuk semangat. Semangat, tepuk fokus. Fokus. Jadi pertanyaannya ya, untuk kesimpulan dari semua ini kita harus punya rasa sikap terpuji. Baik di lingkungan masyarakat, yang di lingkungan keluarga. Contoh yang paling sering kita, yang paling dekat dengan kita, yang kehidupan kita sehari-hari itu adalah dengan teman sejawat. Masa kita misalnya berangkat dari sekolah, dari rumah mau ke sekolah, teman kita jalan kaki, kita naik motor. Menurut adik-adik nih, kasihan nggak teman kita? Mau bantuin nggak? Ngajak nggak? Yakin ngajak? Yakin? Ajak jangan nih? Ya, yakin ajak nih. Itu adalah salah satu sikap terpuji kita ketika kita punya kendaraan yang bisa membantu teman kita. Ajaklah teman kita yang jalan kaki biar meringankan teman kita. Sebaliknya juga seperti itu. Kalau misalnya ada orang lain yang butuh bantuan kita, kenapa tidak kita bantu? Itu yang di lingkungan sekolah. Contoh misalnya kita ada teman tetangga kelas kita atau 5A atau kelas 4 tidak punya sapu. Apa ada kakak kelas kita yang nggak punya sapu, pinjam ke kita, dikasih jangan? Nah, yakin dikasih. Nah, itu adalah salah satu yang kebiasaan yang perlu kita tanamkan sejak dini. Kita saling membantu satu sama lain. Karena kita itu adalah makhluk sosial yang tidak pernah bisa terpisahkan satu sama lain. Nah, baik, terima kasih untuk pelajaran untuk hari ini. Kita beres-beres tempat alat tulisnya, setelah itu kita berdoa. Oke.
Ayo, habis. Berdoa sebelum pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Duduknya yang rapi, nanti Bapak pilih. Besok sekolah lagi pakai baju batik, jangan lupa piket. Nah, yang bisa pula. Oke? Contoh salah satu sikap terpuji di sekolah. Cung. Gotong royong. Piket pula. Contoh sikap terpuji yang dilakukan di rumah. Membantu ibu. Fikri boleh. Contoh sikap terpuji yang ada di masyarakat. Seperti? Hajatan, oke. Nah, gotong royong itu untuk apa sih tujuannya? Nah, menggunakan pekerjaan, jadi meringankan ya, boleh. Nah, di pas tampilan video tadi kan ada tuh yang namanya ngambil perelek beras. Itu termasuk gotong royong tidak? Salah? Masuk. Masuk? Yakin masuk? Boleh. Oke. Pertanyaan terakhir nih, satu. Mau pulang apa enggak? Ya udah. Pulang. Jangan pulang ini.